Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tentu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sekarang kita ke Peggy kasus Vina ya. Alhamdulillah. Seperti harapan kita ya, harapan gue deh, ya. Akhirnya dapat pengacara yang berani mengungkap gitu. Ya memang ada dugaan keterlibatan oknum polisi di sini. Dari awal kita udah ngomong, nah ini pengacaranya baru ngomong nih. Pengacara Peggy sebut 3 sosok polisi yang bertanggung jawab atas penetapan kliennya sebagai tersangka. Ya, nih berita keren nih ya. Ya dong, begitu dong jadi pengacara itu. Ya, berani gitu. Kebenaran, kalian juga aparat penegak hukum kok. Kita baca dulu ya. Hingga kini penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon masih menjadi polemik. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, menyebut ada 3 sosok polisi yang bertanggung jawab atas penetapan kliennya sebagai tersangka pembunuhan Vina. Bahkan ini kasus ini itu membuat semua ahli ikut ngomong. Ya, dan gua termasuk yang ngikutin kasus ini sekarang akhir-akhir. Kenapa? Karena gue meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya ada oknum-oknum pejabat dari institusi Polri yang ikut andil dalam KM 50 juga ikut andil dalam kasus ini. Itu keyakinan gue. Ya walaupun gue bukan pengacara, ya, kan kita juga punya tuh, manusia itu punya insting investigasi. Ya, insting investigasi itu biasanya perempuan yang paling kuat tuh, biasanya untuk menginvestigasi suaminya. Lanjut ya, lanjut. Kita baca ya. Jadi kita apa ya? Kita meyakini itu. Makanya pengacaranya dengan begini, insya Allah nih. Ya ayolah, beranilah ngomong benar kok. Kita nggak pernah melawan institusi polisi, nggak pernah. Polri itu nggak pernah kita melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh oknum-oknum institusi tersebut, gitu. Ketiga sosok polisi itu adalah Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada tahun 2016, Kompol Galih Wardani, dan Ibtu Rudiana Hayaki. Nah ya ini 3 ini. Kalau 3 ini gue ngelihatnya apa ya,
Lu tahu kasus Sambo, lu ingat kasus Sambo? Itu kan ada yang pangkat-pangkat kayak mereka ini, itu akhirnya menyesal di pengadilan, ya kan? Ya, menuruti perintah Sambo. Menuruti perintah Sambo. Aduh. Ini bisa jadi memang mereka menuruti perintah seseorang itu, ya. Tony RM tanpa ragu menyebut 3 sosok dari institusi Polri tersebut yang paling bertanggung jawab atas ruwetnya penyelesaian kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tak kunjung kelar. Itu harus tanggung jawab. Harus diperiksa nanti di gelar perkara, khusus untuk menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu, ujar Tony RM dalam acara interupsi di iNews yang tayang pada Kamis 6 Juni 2024. Tony RM pun menyebut prosedur penangkapan hingga proses pemeriksaan para pelaku dinilai janggal. Janggal dari awal. Ya, ini bakal kebongkar kok. Yakin gue. Cara Allah untuk membongkar itu selalu lebih indah daripada cara manusia. Ya. Yakin kebongkar. Yakin. Sebab menurut Tony, para terduga pelaku seharusnya diinterogasi oleh tim penyidik dari bagian reserse kriminal Reskrim. Alih-alih diserahkan kepada penyidik Reskrim, itu Rudiana sendiri yang disebut menginterogasi ke-8 pelaku. Nah, itu lagi. Dan sekarang Rudiana ini kemana ya? Kalaupun mengamankan sebagai orang tua yang juga anggota polisi, tapi tetap harus profesional diserahkan kepada penyidik Reskrim, ujarnya. Ya mestinya ya, tapi ya nanti kita lihat itu, dan ini ada kaitannya dengan kasus kapal narkoba di Cirebon waktu tahun 2016 nggak gitu. Kalau gue sih ngerasanya ada ini bukan kasus kecil ini. Masih ingat Sambo bunuh ajudannya sendiri. Nah, ya kan? Ada rekayasa di situ. Nah, ada Brigadir siapa nih? Itu yang disuruh nembak itu. Yang disuruh ngaku nembak. Ya kan? Nanti saya yang akan tanggung jawab. Kan begitu. Ya, ini ada nih. Soalnya ini institusi hierarki, ada tingkatan tuh yang Sambo sendiri yang bilang, kalau ada oknum polisi yang melakukan satu kejahatan atau kesalahan, maka dua jabatan di atasnya itu ikut bertanggung jawab. Iyalah, pasti tahu lah. Ya kan? Lanjut ya, kita baca ya. Informasinya itu diinterogasi sendiri sampai muncul menurut pengacaranya Hadi Saputra dan kawan-kawan sudah langsung dicari DPO-nya juga ditentukan. Padahal belum dibuatkan laporan polisi. Artinya dari pertama saja ini sudah melanggar prosedur, jelasnya. Nah, selain itu Tony RM juga meminta pihak kepolisian untuk memeriksa AEP. AEP berperan besar dalam memberikan informasi kepada Ibtu Rudiana untuk menangkap orang-orang yang dicurigai sebagai geng motor. AEP ini kan bercerita setelah ada nongkrong kemudian dikabari gak lama kemudian diangkut. Kan itu AEP juga harus diperiksa juga. Iyalah, periksa semualah. Periksa. Makanya saya mengajukan gelar perkara khusus ke Barreskrim Polri. Gelar perkara khusus mekanisme apabila kasus itu jadi perhatian masyarakat. Bukannya sangat menjadi perhatian masyarakat ini. Belum diperoleh tanggapan dari ketiga polisi ataupun Polda Jabar yang dimintai tanggung jawabnya oleh kuasa hukum Peggy Setiawan ini. Mendadak diam ya. Coba, ayo. Ini asik ini. Kebongkar kalian. Kebongkar. Sementara itu di sisi lain, Polda Jawa Barat memastikan bahwa penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon pada 2016 dilakukan secara profesional. Hal tersebut diungkapkan oleh Kombes Jules Abraham Abbas selaku Kabid Humas Polda Jabar. Selain itu dalam kasus ini Kompolnas dan Komnas HAM juga turut mengawasi jalannya penyelidikan. Nah, kalau Polda Jawa Barat memastikan bahwa
pembunuhan ini dilakukan oleh profesional, kenapa jadi tukang bangunan yang ditahan? Tukang bangunan yang kemarin kita lihat Sherlock di akun media sosialnya, gak sesuai gitu dengan faktanya. Omongannya itu gak sesuai gitu. Ini kalau profesional gimana tukang bangunan anjir? Aduh. Kasus ini akan berlanjut secara profesional, prosedural, dan proporsionalitas. Saat ini sudah ada Kompolnas dan Komnas HAM ikut mengawasi penyidikan yang sedang berjalan, ujar Jules Sabran Abbas dalam keterangan videonya Jumat 7. Oh, proses penyelidikannya. Kalau pembunuhannya sampai 8 tahun. Profesional banget. Iya, 8 tahun profesional. Tapi kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan gitu maksud gue. Menurutnya penyidik di Treskrimum Polda Jabar sudah bekerja dengan baik dalam menangani kasus ini. Ya Pak, baik banget, sangat baik, sampai membuat masyarakat ikut menjadi investigator atau penyelidik juga. Masyarakat sampai hari ini nih banyak di media sosial tuh membongkar-bongkar ini. Kami juga membuka hotline informasi pada nomor 0822 1112407. Masyarakat dapat memberikan dengan syarat memberikan identitas sesuai benar dan informasi yang didapat dapat dipertanggungjawabkan katanya. Masalahnya masyarakat itu mau nggak gitu Pak lapor. Kadang-kadang masyarakat malah dapat intimidasi, kadang-kadang sih Pak ya, nunjukin yang benar tapi nggak sesuai yang dimau, bisa dapat intimidasi kadang-kadang Pak. Begitu ya. Aduh. Kalian kalau tahu gitu guys, kalian milih ngelapor ke pengacara atau ngelapor ke polisi? Ayo, jawab ya dengan komentar di bawah ya. Jelas, Jules pun meminta masyarakat untuk memberikan dukungan dan percaya dengan penyidik yang tengah bekerja. Kami, masyarakat sangat mendukung Pak, sampai ikut di media sosial begini mengawasi, sangat mendukung. Masalahnya Poldanya ikut dukung masyarakat apa enggak gitu Pak. Kami sampaikan untuk mari bersama-sama menjaga dan menghargai para keluarga korban atas traumatis yang dialami sehingga semua bisa menjadi lengkap dan terang peristiwanya, ucapnya. Iya Pak, masyarakat semua hormat ini Pak, kami hormat. Polda Jabar bukan nomor hotline. Polda Jabar minta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi terkait kasus pembunuhan dan perkosaan terhadap Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon. Seperti disampaikan dalam rilis Polda Jabar, Kamis 6 Juni 2024, Kombes Pol Jules Sabran Abbas, SIK mengatakan informasi itu diperlukan untuk melengkapi keterangan yang sudah mereka kumpulkan. Sekaligus kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh dan para ahli atas saran dan masukan kepada kami dalam penanganan kasus almarhum Vina. Kami mohon doa semoga penanganan kasus ini segera tuntas, kata Jules. Ya gitu aja beritanya ya guys ya. Intinya dari berita yang gua baca ini lengkapnya dari sini ya. Dari yang berita gua baca ya, kami memang menduga, kami masyarakat menduga bahwasanya ada keterlibatan oknum polisi di sini. Dan alhamdulillah pengacaranya sudah berani ngomong itu. 3 yang disebut tadi ya guys ya, nama-namanya ya kita. Yang pertama itu Kombes Pol Surawan ya, Kasat di Krimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Kasat Reskrim Polresta Cirebon pada tahun 2016 Kompol Galih Keluardani, dan itu Rudiananya sendiri ya, ayahnya almarhum Eki. Itu kalau ngelihat dari pangkatnya itu kayak ada perintah dari atasnya. Gua masih ingat kasus Sambo. Kalian setuju nggak itu? Ini ada pejabat tingginya di belakangnya. Dugaannya sih seperti itu. Nggak mungkin sih kalau nggak ada ya. Karena mereka bekerja secara hierarki ya, desa kepangkatan. Dan yakinlah ini akan terbongkar. Ya di awal kita udah hampir di setiap konten gue di awal ada doa Habib Rizik tentang KM50. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membongkar. Gue inget Sambo banget ya ini. Ya 6 syuhada di dunia kalian akan kena sampai di akhirat itu aja. Mubahala terus berjalan. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik ngaku jujur gitu daripada makin bikin rekayasa skenario. Lebih baik jujur ya, enakan begitu ya. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664.